Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menyapa wabarakatuh. sahabat-sahabat yang ada di studio maupun di rumah yang kebetulan menonton acara ini. Selamat malam. Kebetulan sekali malam hari ini kita kedatangan sahabat kita ini, sahabat Ahmad Subekti. Selamat datang sahabat Ahmad Subekti. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Bang beliau Listri pun ini sehat. Kebetulan tuh lihat itu testimoni dari sahabat Adin, Gus Ketum, Jalaluddin, Gus Gus Ketum, Ketum itu. Gus Ketum kita. Beliau ini mengendos buku karya sahabat Ahmad Subekti ini yang berjudul Menuju Ansor Masa Depan ini. Jadi ini kita undang malam hari ini khusus spesial untuk edisi podcast pada malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol langsung sama penulisnya buku ini langsung. Ini sebelumnya ini sahabat Ahmad Subekti ini saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Beliau ini adalah kader Ansor Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, yang murni kader lah, kader yang dari dulu sudah malang melintang di dunia Ansor Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dan dunia persilatan ya sahabat ya. Dan selain itu sahabat Ahmad Subekti ini juga punya kesibukan. Beliau sebagai sekretaris desa, masih aktif ya, Aktif, masih betah ya di desa. Ya, desa adalah ibukunya kota. Harus betah. Ya, jadi sekretaris desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Kemudian dia juga aktif sebagai kepala sekolah kalau nggak salah ya, kepala madrasah. Madrasah apa, sahabat? Jadi kalau boleh. Madrasah Sanawiyah NU Unggulan Wonosobo. Ya, di Gadingrejo juga. Ya, beliau juga kepala Madrasah Sanawiyah NU Unggulan yang ada di luar biasa sekali ini. Sahabat Bekti ini aktivis organisasi, juga dia sekdes, orang sekretaris desa, juga kepala madrasah, luar biasa sekali. Dan baru-baru ini beliau juga menulis buku yang luar biasa ini untuk membangkitkan spirit kita dalam berorganisasi di Gerakan Muda Ansor. Ya, semoga saja ya sahabat Bekti ya. Ini jadi kepo-kepo ini ya. Karena ini ada sahabat Bekti langsung, ini malam hari ini kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya apa sih yang menginspirasi sahabat Bekti ini untuk menulis buku yang tebal seperti ini, yang ngomongin Ansor. Kan jarang-jarang ini ada orang kok mau nulis tentang organisasi kita Ansor gitu kan. Ini apa sebenarnya yang menginspirasi sahabat sehingga bisa menulis buku ini? Terima kasih sekali sahabat kita ini juga, sahabat Ahmad Nasir. Boleh menyapa sahabat-sahabat dulu yang sudah mengundang saya di podcast yang spesial ini. Izinkan saya untuk menyapa seluruh sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat Ansor di seluruh penjuru Nusantara dan dunia dan akhirat. Akhirat juga enggak. Karena insya Allah kalau kita berkhidmat di Ansor akan sampai ke akhirat juga. Itu. Terima kasih ya, tersambung, sanatnya pasti nyambung sahabat. Ini tadi disampaikan, ditanyakan bahwa apa yang melatar belakangi saya berusaha menulis untuk buku yang berjudul Menuju Ansor Masa Depan, mengarungi akar sejarah, tantangan dan optimisme Gus Adin, ketum kita, sebagai nakoda baru Ansor, pimpinan pusat. Ini harapannya saya sudah bergelut ya, malas berkhidmat di Ansor, beraktivitas di Ansor, terutama sejak dulu di Kepil, mulai dari Ibnu, PMII, dan juga kembali ke Ansor juga. Nah, ini juga kemarin kita bareng-bareng juga di pimpinan cabang Kecamatan Kepil, Ansor. Ini saya mengilhami betul bahwasannya kader Ansor ini adalah sebagai harapan kita sebagai kader-kader yang akan sebagai kader pemimpin masa depan. Dan utamanya adalah kita tahu betul yang sekarang digaungkan oleh pemerintahan kita, intinya juga kondisi demografi ya, demografi Indonesia itu yang notabene adalah tahun 2045 adalah Indonesia emas. Nah, ini harus kita sikapi betul bahwasannya kader-kader Ansor itu harus menjadi kader-kader Ansor masa depan, yang tentunya membutuhkan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh kader-kader kita. Itu yang awal
sebagai latar belakangnya adalah yang menginspirasi saya untuk bagaimana menulis buku ini. Oke, terima Ya, kasih. itu. Jadi itu ya yang memotivasi sahabat Ahmad Sebekti sehingga kader yang notabene berada di desa kita ini Betul, ya, di akar rumput kita itu, di akar rumput. tapi jadi termotivasi untuk menulis sebuah cita-cita harapan untuk Ansor yang kita cintai, organisasi yang kita cintai untuk masa depan. Itu ya sahabat Ahmad Sebekti. Kemudian barangkali kita sendiri yang jadi kader Ansor ini yang sudah biasanya aktif, sudah ikut di organisasi Ansor, ini barangkali belum paham betul. Sebenarnya Ansor itu gimana sih? Ansor itu organisasi yang sama nggak sih seperti organisasi-organisasi kemudaan yang lain, atau punya sejarah-sejarah yang menarik atau enggak sih Ansor ini? Itu barangkali sahabat di buku ini kayaknya ada juga segmen yang membahas tentang sejarah Ansor. Jadi kita ini mumpung ada penulisnya langsung, kita mintakan ke sahabat Ahmad Sebekti untuk bisa menyampaikan. Biar kita tahu semua, kader-kader ini barangkali kan banyak yang belum tahu juga tentang. Oke. Ya, terkait dengan akar sejarah Ansor ini penting juga. Sebelum kita membahas bagaimana kita harapan kita ke depan, kita kader-kader itu menuju Ansor masa depan itu, kita harus tahu masa lalu, harus berbekal dari akar sejarah kita, yang itu nanti akan menjadi ruh atau spirit kita dalam beransor Banser. Ini menjadi penting sahabat-sahabat sekalian, menjadi penting untuk diutarakan juga di dalam buku ini sebelum kita membahas ke berbagai macam visi misi Gus Ketum kita yang sangat visioner itu. Kita perlu kita sertakan juga akar sejarah Ansor itu bagaimana. Ini akar sejarah Ansor itu perlu sahabat-sahabat ketahui, dan juga mesti sahabat-sahabat sudah pernah membaca atau sudah pernah mendapat di kaderisasi manapun yang didapatkan, yang sudah mengikuti PKD, kan ada juga yang belum. Betul. Yang sudah mengikuti di kaderisasi di tubuh kader Gerakan Pemuda Ansor pasti sudah banyak yang tahu. Tapi tidak ada salahnya kita ulas kembali bahwasanya akar sejarah GP Ansor itu berbekal akar sejarah yang panjang juga. Ya, seperti kita ketahui, di buku ini saya sertakan sebuah tulisan yang berbentuk buklet. Buklet itu yang dari sahabat Ayung Notonegoro dan Himami Fatan Himami Hasan. Itu sahabat-sahabat dari Banyuwangi yang menulis buklet ini terkait dengan sejarah lahirnya GP Ansor. Ini menjadi penting bahwa GP Ansor adalah organisasi kemudaan yang merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Ini yang nanti aspek harapannya adalah di teman-teman atau sahabat-sahabat pemuda. Ini menjadi penting. Ini lahir tahun 1934. Tepatnya di Banyuwangi pada gelaran Muktamar NU yang ke-9. Jadi ini alasan juga Ansor nggak boleh lepas dari NU ya. Betul sekali. Itu Gus Yahya kan pernah mengatakan bahwa Ansor itu adalah ototnya Nahdlatul Ulama. Ini juga memang akar sejarah lahirnya juga begitu. Jadi bahwa kesatuan jadi untuk penguat dan pengawal nanti program-program yang akan dijalankan oleh Nahdlatul Ulama. Meskipun Ansor sebagai badan otonom juga punya program sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Terkait dengan nama Ansor juga ya. Nama Ansor ini juga sebelum menjadi Gerakan Pemuda Ansor itu spirit lahirnya Ansor ini menjadi spirit jadi kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, sahabat. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama bahwa GP Ansor itu lahir dari kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda. Jadi jadi ada dulu sebelum jadi Ansor itu ada kurang populer waktu itu. Karena waktu itu memang kondisi mengharuskan begitu. Maksudnya dulu pas aku kelas SD sejarah SMP itu kan kayaknya jarang lah buku-buku sejarah yang nggak terekam atau tidak disampaikan. Itu memang sejarah ini perlu kita sampaikan juga, perlu kita luruskan juga untuk sahabat-sahabat semuanya bahwa kita sebagai kader di Ansor ini mempunyai akal sejarah yang panjang. Itu. Jadi lahir di Banyuwangi pada gelaran Muktamar NU yang ke-9.
Ini akhirnya gerakan pemuda Ansor atau yang dulu namanya Ansorun Nahdlatul Ulama. ANO, ya, singkat ANO. Itu sahabat. Oke, terima kasih sekali. Ini banyak hal yang disampaikan tadi terkait sejarah ini. Ya. Ini penting, ini jadi ingat masa lalu, sahabat Tukti. Dulu waktu Ya. SD atau SMP ataupun SMA itu memang jarang banget kita dengar kata-kata Ansor. Ikut jadi organisasi pemuda, pelopor kemudaan yang akhirnya bisa menghimpun para pemuda, terus melakukan pergerakan nasional. Kan berarti kan ya, Ansor ini juga ikut terlibat. Kita dengar kan cuma sejarah-sejarah perang ya, perang-perang yang menakutkan itu. Terus organisasi-organisasi yang familiar ya cuma itu aja lah yang biasanya kita dengar. Ternyata Ansor ini juga punya andil juga di situ. Sangat sekali. Sambil ngopi, sahabat penting. Siap. Ini udah dijamu secara khusus oleh Mas Reki ini, Bang Reki dari Kebun Makna, Magelang ini. Mana ini keluar Magelang ini, alhamdulillah sekali malam hari ini kita diberikan fasilitas tempat dan segala sesuatunya ini luar biasa sekali. Monggo bisa dinikmati kopinya. Kopinya sangat mantap. Besok sini lagi sahabat Tuti. Insyaallah. Kalau berkenan. Selanjutnya kita pengen kepo ini kan. Sahabat Tuti ini kan kader Ansor yang benar-benar murni, lahir dari kaderisasi yang matang. Proses hikmah di Ansor juga lumayan lama ya. Dari kecil barangkali sudah di kader NU lah. Karena lingkungan kita juga NU, pendidikan kita juga NU, kaderisasi juga sahabat Bekti ini selalu mengikuti. Ini dengan segala kabar-kabar, berita, fenomena, kemudian keadaan organisasi yang berkembang setiap zamannya juga berubah-ubah. Ini apa sebenarnya yang menjadi pemicu ataupun motivasi sahabat Ahmad Subeki ini kok tetap semangat Ansoran ini jane ngopo nolong? Tidak orang oleh popo jelas, tidak ada bayarannya jelas ya, banser juga nggak bayaran misalnya betul. Terus kadang-kadang banyak permasalahan lah di internal organisasi, kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita dan lain sebagainya. Ini apa sebenarnya yang membuat sahabat Bekti itu kok masih tetap Ansoran gitu? Kita kan pengen tahu juga biar menjadi semangat buat sahabat-sahabat yang lain yang barangkali mendengarkan. Mungkin gini sahabat ya, perlu kita resapi bersama bahwa hikmat kita di Ansor itu akan terasa menyenangkan itu kalau kita sudah tahu akar sejarah Ansor itu bagaimana. Karena memang berbekal akar sejarah yang panjang ini menjadikan kita mau tidak mau harus bersyukur. Kader-kader sahabat-sahabat itu harus bersyukur karena kalau kita sudah berproses di Ansor ini akan banyak berkah yang kita terima dan sebagainya nanti. Ada ilmu yang kita terima dan sebagainya karena kita berproses di Ansor ini, karena memang akar sejarahnya adalah Ansor ini menjadi sebelum nama Ansor itu dipastikan atau disematkan ke tubuh organisasi kita tercinta ini, itu ada dawuh atau ada semacam disowanke dulu. Jadi dari itu disowanke dulu pada Mbah Haji Abdul Wahab Hasbullah terkait dengan yang waktu nama, itu pengurus besar PBNU. Masih belum sebelum ANO itu kan Ansor masih ada Dakwatu Subyan, Nahdlatul Subyan, Persatuan Pemuda NU dan sebagainya. Itu nama-nama itu dikonsultasikan kepada Kiai Wahab Hasbullah. Nah, dari berbekal itu Mbah Wahab itu menganalogikan bahwasanya Ansor ini nanti adalah ada dua peristiwa yang mendasari namanya kok disebut Ansor. Ada satu yang peristiwa adalah peristiwa Hawariyun, Hawariyun. Yang kedua adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib atau Madinah. Jadi yang itu menjadi inspirasi nama Ansor. Nama Ansor itu sebagai penolong dan sebagai bekal itu Ansor adalah penolong dakwah Nabi saat di Madinah. Dan ini menjadi akar sejarah kita bahwasanya kalau sahabat-sahabat berniat berkhidmat di Ansor, kalau mengetahui akar sejarah ini, Ansor sebagai penolong yang intinya adalah penolong dakwah Islamiyah yang diemban oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini menjadi kita insya Allah akan menjadi enjoy. Jadi
enjoy kita sebagai kader itu ya ketika tahu apa sejarah berdirinya, siapa yang mendirikan, siapa yang merestui, terus latar belakang kenapa harus ada Ansor, itu ya kita sebagai kader harusnya ya sudah cukuplah kita berkhidmat tanpa mengharapkan sesuatu, bahasanya gitu. Kita menghikmat di organisasi ini tanpa berharap kita mau dapat apa, jadi apa dan lain sebagainya. Gitu ya mungkin barangkali ya. Berharap ya berkah para yai. Kita niati nerusake perjuangan para yai. Semoga kita kelimpahan barokahnya. Amin. Kan Mbah Hasyim sudah ganti kok juga ya. Barang siapa yang ngurus NU dianggap sebagai santrinya. Dan ketika jadi santrinya didoakan husnul khotimah. Kita tinggal ini gondelan aja, gondelan dengan Mbah Hasyim aja, insya Allah shortcut nanti di Siratal Mustaqim. Nah ini sahabat-sahabat ini jangan sampai kita ini di Ansor ini suul khotimah ini burung rampung Ansor suul khotimah. Insya Allah khidmat di Ansor insya Allah berkah. Insya Allah berkah dan dia sebagai santrinya Mbah Hasyim Asnari didoakan husnul khotimah. Itu sahabat Turti. Kita kembali ke buku ini. Selanjutnya yang pengen kita tanyakan ini yang berkaitan dengan Ansor itu tadi disampaikan oleh sahabat Ahmad Subekti bahwa Ansor ini sebagai ototnya Nahdlatul Ulama ya. Otot itu kan ya kudu kuat. Nom-noman itu ya kudu kuat orang litri ya. Ini apa namanya kaitannya antara Ansor ini yang katanya nanti sebagai penerus NU. Ansor ini adalah masa depan NU kan. Nah ini menurut sahabat Ahmad Subekti itu bagaimana ini implementasinya? Ya, terima kasih terkait dengan hal itu. Nah, sebelum ke situ saya spill dulu ya, nambahin. Spill dulu isi buku ini ada 9 bab. Ya. 9 bab yang bab pertama itu kita membicarakan atau belajar terkait dengan mandat sejarah Ansor itu bagaimana agar akar sejarah Ansor itu tidak terputus sampai ke kader-kader yang lain di seluruh penjuru dunia itu. Karena itu, dan bab yang kedua adalah Ansor dan keislaman, bagaimana jelas ya di peraturan dasar kita bahwa yang menjadi rujukan kita, pedoman kita di peraturan dasar agama Ansor itu jelas bahwa kita adalah organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus saja yang mengikuti ya itu ya tauhid biasa bagaimana NU sebagaimana NU. Ada tauhid kepada 2 imam itu ya. Nah, kepada dalam fikih juga kita mengikuti 4 imam mazhab, dan tasawuf kita mengikuti 2 imam juga, Abu Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itu sebagai menjadi Ansor dan keislaman itu menjadi penting. Nanti kita tahu bahwa Ansor itu juga menjadi penjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana induk organisasi kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah bagaimana kita memandang sahabat-sahabat kader Ansor masa depan itu harus tahu bahwa kita itu hidup di Indonesia. Makanya bab yang ketiga adalah Ansor dan keindonesiaan. Jadi harus tahu bagaimana kita hidup di Indonesia, bukan di Arab, bukan di Yaman, bukan di Amerika, bukan di mana-mana. Nah, jadi kita adalah kader-kader yang hidup di Indonesia, dan hubul waton minal iman ini menjadi penting. Harus diketahui bahwa kader-kader Ansor masa depan juga harus mengilmui itu, bahwa Indonesia juga harus dijaga. Bagaimana kita hidup di Indonesia. Yang selanjutnya bab yang keempat, Pancasila. Ya, Ansor dan Pancasila. Nah, ini menjadi penting juga. Ya, Pancasila sebagai landasan ideal kita bernegara. Ya, walaupun dari di situ di buku ini juga kita sampaikan bahwa Pancasila itu menjadi jalan tengah dalam kita berkonstitusi di negara ini. Ini dari para founding father kita itu juga sudah memikirkan itu semuanya. Jadi yang pas di Indonesia, yang di tengah keragaman yang kita sudah mewarisi dari para nenek moyang kita Bhinneka Tunggal Ika, itu juga diilhami oleh para pendiri bangsa ini. Makanya kita harus juga mengetahui kader Ansor masa depan itu pentingnya kita berpancasila.
Ihwal Pancasila itu bagaimana harus kita ketahui. Ya. Nah, yang selanjutnya Ansor dan demokrasi. Nah, itu juga tahu. Nah, kita para founding father kita memilih untuk, nah, metode bernegara kita adalah demokrasi. Ini juga menjadi penting ya, untuk kita tahu. Jadi yang pas di metode bernegara di Indonesia itu adalah demokrasi. Nah, itu di situ saya katakan demokrasi pemikirannya Gus Dur, ya, Mbah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kita ilhami bersama bahwa memang Gus Dur ini dulu menjadi presiden di masa transisi itu untuk meletakkan dasar-dasar demokrasi setelah peristiwa reformasi itu. Dan masih dipakai sampai sekarang. Nah, itu masih sampai sekarang walaupun dengan berbagai hal dinamika yang terjadi. Terima kasih sekali, saya potong terlebih dahulu. Ini berarti buku ini luar biasa, sudah lengkap sekali. Ya, ngomong ke Ansor mulai dari awal sejarah sampai dengan kaitannya dengan keislaman yang kita sebagai badan otomnya Nahdlatul Ulama tentunya nggak pernah berseberangan dengan Nahdlatul Ulama, tentang akidah dan lain sebagainya. Kemudian sudah membahas juga tentang Ansor dan keindonesiaan, bukan hanya sejarah yang tadi berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan, tapi dalam rangka mengisi kemerdekaan juga Ansor punya andil yang besar, harus punya andil yang besar. Kemudian tentang Pancasila, bagaimana Ansor ini menempatkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi final Pancasila final karena sudah dirumuskan oleh father kita. Oke, terima kasih sekali sahabat Ahmad Subekti. Jadi buku ini memang lengkap sekali lah, dari mulai awal sejarah Ansor sudah diulas secara rinci. Di sini ada kaitan dengan keindonesiaan juga, udah kader Ansor harus baca lah pokoknya ini buku ini ya, recommended untuk dibaca. Ansor dan Pancasila, Ansor dan demokrasi, dan terkait dengan moderasi beragama ala Gus Dur pastinya ya ini ya. Moderasi beragama, bagaimana kita menempatkan diri di tengah masyarakat yang beragam di tanah air. Ini menjadi modal Ansor sebagai gerakan Ansor soal gerakan pemuda yang moderat di tengah masyarakat Indonesia yang plural ini. Oke, yang selanjutnya ini yang pengen kita tanyakan sahabat Ahmad Subekti. Ini bab yang selanjutnya itu tentang menuju Ansor masa depan. Ini apa yang menjadi harapan Ahmad Subekti yang menulis buku ini, yang berharap Ansor masa depan itu harus seperti apa di tengah perkembangan zaman dewasa ini, dinamika politik nasional dan lain sebagainya seperti ini. Ansor itu harus bagaimana untuk menyambut generasi emas, bonus demografi di Indonesia di tahun 2045. Ini kan kita kan sebagai pemuda ini harus siap-siap ya, siap-siap. Nah, ini apa yang menjadi harapan dan juga visi dari Ansor maupun yang diharapkan oleh sahabat Ahmad Subekti untuk kader-kader Ansor untuk menyambut masa depan? Gini sahabat, terkait dengan gagasan menuju Ansor masa depan ini, saya juga menulis buku ini juga terinspirasi dari sahabat ketum kita, ketum Gus Adin Jawaharudin, yang itu kita tahu visi beliau sangat visioner, luar biasa sekali. Luar biasa, terutama di saya melihat live di YouTube itu saat pelantikan, nah itu inaugurasi Ansor masa depan itu membuat hati saya ternyuh dan tersentuh. Bagaimana untuk membuat sebuah buku yang menyatakan bahwa ini kebijakan Ansor masa depan ini menjadi penting untuk diketengahkan untuk sahabat-sahabat sekalian. Kalau saja itu visi yang sangat bagus itu bisa sampai tersampaikan sampai akar rumput. Itu harapan kita. Harapan kita. Berarti visi besar, visi yang begitu visioner dari Gus Adin ini, Gus Ketum kita ini, nakoda baru GP Ansor ini, harapannya tidak hanya menjadi visi yang hanya di Menara Gading, yang ada di hanya terlaksana di tingkatan pimpinan pusat saja, tapi sampai menyentuh di akar rumput kader-kader yang saat ini menurut data itu kader Ansor Banser itu hampir 7 juta lebih. Ini menurut data bahwa kader Ansor Banser di seluruh Indonesia dan dunia itu 7 juta lebih. Nah ini ini modal yang sangat besar, ini menjadi modal human capital yang sangat besar untuk kita garap
kalau terorganisir harus dengan terorganisasi baik dengan visi Gus Adin ini bisa tersampaikan dan tergarap sampai di akar rumput, di tingkat sampai ranting, itu sampai anak ranting juga, karena memang ini menjadi penting. Penguatan skill dan SDM itu menjadi penting, karena SDM. Ya, karena modal Indonesia untuk menghadapi Indonesia emas ke depan itu adalah mau tidak mau adalah harus kita garap adalah SDM, sumber Jadi ini daya barangkali ini juga menjadi manusia. titik balik kader-kader Ini NU, menjadi harapan kita semuanya, kader-kader NU terutama Ansor lah yang masih muda-muda ini, kita merubah mindset bahwa Ansor itu nek dulu barangkali terkenalnya cacah desa, orang mudeng teknologi, orang ngerti apa-apa, takut kalau pergi ke kantor pemerintahan dan betul. Nah, ini yang harus digarap ke depan biar kita ini pede, skill, kapasitas, skill, SDM. Sahabat-sahabat sekalian ini, sahabat-sahabat Ansor ini menjadi penting, karena mau tidak mau yang menjadi tulang punggung Indonesia ke depan itu ya anak-anak muda. Mau tidak mau Ansor bisa turun andil besar. Ini menjadi harapan kita. Berarti kader-kader pemimpin masa depan itu adalah kader-kader dari Ansor semua. Nah, ini menjadi harapan kita semuanya dengan visi menuju Ansor masa depan ini. Gus Ketum kita itu bisa menyampaikan hal ini dan menggarap hal ini dengan baik. Tentunya dengan beberapa program yang sudah disepakati, jadi rakernas atau apapun yang dilakukan oleh pimpinan pusat. Ini harapan kita sampai ke akar rumput di grassroots, kader-kader di. Jadi harapan ranting itu yang menjadi titik akhir yang untuk digarap betul, yang untuk ditingkatkan betul SDM-nya, kapasitasnya dan sebagainya. Ini harapan kita semuanya. Jadi menuju Ansor masa depan, dan semoga masa depan ini milik Ansor, gitu kan ya? Kurang lebihnya seperti itu harapan kita. Harapan kita semuanya. Kemudian yang menarik ini yang terakhir sahabat Ahmad Sekti, yang ingin kita tanyakan. Tadi disinggung beberapa visi besar dari pimpinan pusat, terutama Gus Ketum, Gus Adin Jawaluddin ya. Betul. Ini kita pengen menelisik lebih jauh sebenarnya seperti apa sih visi yang ditawarkan oleh Gus Ketum untuk membangun Ansor di 5 tahun yang akan datang ini, untuk menjamin kita ini benar-benar bisa meraih masa depan kita sebagai Generasi Muda Ansor. Kita tahu kan ada banyak sekali program seperti Ansor Hub, terus aplikasi Siap itu yang situ sudah bagus sekali fitur-fiturnya, yang cuman belum tersosialisasikan saja sampai ke ranting-ranting barangkali ya, sampai ke akar rumput. Nah, ini sebenarnya bisa diulas lebih dalam. Dari visi Gus Adin itu seperti apa sih yang sejauh yang bisa saya potret ya untuk visi Gus Adin ke depan ini memang disandarkan dengan namanya Asta Bisa. Ini menjadi harapan Gus Ketum itu di sambutan inaugurasi menuju Ansor masa depan di pelantikannya tersebut, bahwasanya Asta Bisa ini bisa menjadi supporting system bagi untuk pemerintahan yang terpilih sekarang adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terakhir ini sahabat Ahmad Sekti, tadi kan sudah disinggung sedikit tentang visi Gus Ketum dari pimpinan pusat, Gus Adin Jawaluddin itu. Sebenarnya seperti apa sih visi dari Gus Adin ini untuk membangun Ansor 5 tahun ke depan ini yang sampai bisa kita rasakan di akar rumput itu? Begini sahabat, sejauh yang bisa saya tangkap ya terkait dengan visi besar Gus Ketum ini, Gus Adin ini, perlu kita apresiasi langkah dan program-program yang visioner dari Gus Ketum ini untuk kedepannya. Ini disandarkan, visi beliau adalah disandarkan dengan namanya Asta Bisa Ansor. Jadi 8 program menjadi visi misi yang jadi harapannya adalah menjadi supporting system bagi Asta Citanya pemerintahan yang sedang berjalan sekarang. Jadi harapannya anak-anak muda terutama di Ansor dan ada anak muda yang lain di Indonesia ini bisa menjadi pionir utama untuk pembangunan Indonesia ke depan. Ini menjadi penting bahwa misalnya program-program itu dari Asta Bisa itu dijabarkan menjadi ada 4 program unggulan
yang digagas oleh Gus Ketum. Ini yang B itu ya, Astabisa, itu bisanya itu B adalah bisnis dan ekonomi. Ini harapannya kader-kader Ansor masa depan itu bisa kuat secara bisnis dan ekonomi. Nah ini, itu memang kadang-kadang jadi kendala itu. Ya, itu di akar rumput. Di akar rumput itu menjadi ekonomi menjadi penting, menjadi fondasi kader-kader untuk bisa berkhidmat lebih tulus lagi, militan lagi. Bisnis dan ekonomi itu nanti akan diaplikasikan melalui platform namanya Buma. Ya. Ini udah badan usaha milik Ansor. Mulai muncul ya. Di PAC juga ya sudah. Kepil juga sudah ada ya. Betul sekali. Udah inisiasi itu juga sudah beberapa kita tangkap sampai pimpinan cabang. Nah ini harapannya program-program ini kalau Gus Adin nggak menyuarakan tentang itu ya barangkali belum sampai ke girohnya belum lumayan berefek begitu. Nah itu yang pertama B ya. B-nya itu adalah bisnis dan ekonomi. Ya. Dan yang I adalah inovasi dan teknologi dan inovasi. Untuk inovasi dan teknologi ini menjadi penting di era sekarang ya. Sekarang semuanya sudah terconnected, jangan sampai tertinggal. Ya betul, karena kita tahu sendiri ya, ada tesis dari Samuel Huntington yang mengatakan bahwa kita tidak harus menjadi orang-orang yang menjadi benturan peradaban, tapi harus menjadi dialog peradaban. Jadi tesis Samuel Huntington harus kita geser juga. Bahwa benturan peradaban itu harus diaplikasikan menjadi dialog peradaban. Ini melalui perkembangan teknologi dan sebagainya yang sekarang sudah semuanya hampir terkoneksi dengan sekarang era Internet of Things ya, IoT, AI dan sebagainya. Nah sekarang harus kita mau tidak mau harus ke arah sana. Kader-kader Ansor masa depan harus tahu teknologi dan sebagainya. Ini Gus Ketum juga begitu visioner juga arahnya ke sana untuk kader-kader itu bisa nanti terfahamkan dengan mengupgrade diri dengan skill-skill abad 21 lah, teknologi dan sebagainya. Yang tiga S. Ya, S-nya itu SDM, sumber daya manusia. Jadi menjadi penting karena pendidikan, kapasitas kader. Karena dari 7 juta atau 9 juta kader Ansor ini kan beda-beda pendidikannya. Ini harus human capital, modal sosial ini, modal kader ini harus di-upgrade bagaimanapun untuk menjadi penggerak atau agregator ekonomi masing-masing kader tersebut untuk nanti bisa berkhidmat dan menggunakan khidmatnya kepada Ansor dan Nahdlatul Ulama. Itu yang terakhir adalah A. Nah, itu anak muda. Nah, anak muda itu Gus Ketum itu menjabarkannya menjadi diprogramkan dengan adanya Ansor Hub. Ansor Hub itu mewadahi tidak hanya kader muda, bukan hanya kader Ansor saja, tapi anak-anak muda di Indonesia. Supaya barangkali mereka terinspirasi menjadi satu sisi bahwa bagaimana suka sama Ansor. Selain suka sama Ansor juga menjadi bagaimana kita membangun masa depan Indonesia itu lebih baik seperti yang diharapkan. Yang diharapkan. Ini juga sebagai sarana nanti menuju Ansor masa depan ini juga menjadi penanda, dan Gus Adin sendiri sudah menyatakan bahwa di kepengurusannya saat ini 5 tahun mendatang itu akan membuat sebuah blueprint. Blueprint itu peta jalan lah, peta jalan untuk bagaimana membentuk generasi pemuda yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Itu menjadi harapan kita. Semoga yang kita harapkan ya di 2045 ini kita tinggal berapa tahun lagi. Kalau mau tidak mau harus kebijakan Ansor masa depan ini menjadi hal yang harus semua kader semuanya harus tahu sampai tingkatan grassroots, akar rumput harus tahu dan tangkap bagaimana menangkap hal ini. Kalau bukan kita adik-adik kita nanti, anak-anak kita nanti. Juga itu kan ada aplikasi Siap ya, Sahabat Indonesia aplikasi. Jadi aplikasinya sahabat-sahabat Ansor itu ya di Siap itu ya. Yang belum kader-kader atau banser dan sebagainya yang belum tahu teknologi, ya mau tidak mau harus kenalkan dengan teknologi. Sahabat yang belum download Siap di Play Store, download di Play Store, diisi datanya sebagai anggota. Itu menjadi nanti akan ada berbagai platform di situ
Yang kemarin di launching kan ada LMS Ansor University. Nah, ini juga langkah yang untuk menggolkan dari visi. Ada info-info kaderisasi juga. Kaderisasi, pembayaran juga bisa. Ya, pembayaran juga ada upgrade skill terkait dengan pengetahuan berekonomi, berusaha dan sebagainya, cuma ada di situ. Oke, luar biasa sekali berarti ya visi dari sahabat Adin Jawaruddin Untung kita yang baru ini. Semoga sampai ke akar rumput dan sampai bisa mengupgrade semua kader-kader Ansor sampai tingkat bawah. Dan ini menjadi tonggak utama nanti untuk Ansor masa depan. Karena Ansor masa depan itu adalah juga menjadi nanti yang akan menjadi peta jalan untuk NU masa depan dalam mengaplikasikan temanya itu. Tema NU abad kedua adalah merawat zakat dan membangun peradaban. Ini menjadi penting dan tugas berat juga untuk Ansor yang harus bisa merawat zakat dan membangun peradaban yang baru yang lebih baik. Ya, betul sekali. Terima kasih sekali sahabat Ahmad, seperti ini tadi disampaikan isi dari Gus Ketum, Gus Adin Jawaruddin yang luar biasa sekali. Ternyata ketika dijabarkan oleh sang penulis ini luar biasa sekali. Ada bisnis, ekonomi, ada inovasi teknologi, ada SDM, pengembangan SDM kader, kemudian ada anak muda yang harus terlibat di dalam pembangunan nasional. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk lebih lengkapnya lagi secara mendalam, sahabat-sahabat bisa membaca sendiri di buku ini, buku Ansor Menuju Ansor Masa Depan karya sahabat Ahmad Subekti ini. Ini sudah terima kasih. Secara lengkap dan gamblang diulas di buku ini, termasuk visi dari ketum kita Gus Adin itu juga banyak sekali dibahas di buku ini. Ini masih edisi terbatas, baru pimpinan pusat aja yang punya ini, baru 22 eksemplar yang dicetak, belum cetak ulang, dan juga beberapa khusus yang sudah mendapatkan buku ini. Barangkali ada pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan kader-kader Ansor secara umum dimanapun berada ingin mendapatkan buku ini, bisa kontak nanti di kontak sahabat Ahmad Subekti atau melalui kontak yang ada di deskripsi video ini, nanti kita akan cantumkan. Oke, itu terima kasih sahabat Ahmad Subekti sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak mutu dari saya. Semoga gak kapok. Kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi di podcast kali ini. Terima kasih sekali atas sampai jumpa kembali. Saya Abdul Nadir dan sahabat Ahmad Subekti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ansor masa depan milik Ansor.